Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitafia Lestari. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi. Baiklah, jadi turunan fungsi aljabar ini adalah materi matematika wajib kelas 11. Langsung saja, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan definisi turunan fungsi dengan benar. Nah, sebelum mempelajari turunan fungsi, tentunya kita harus tahu dulu materi prasyaratnya. Jadi materi prasyaratnya itu pertama garis singgung. Garis singgung pada suatu titik di kurva adalah garis singgung yang melewati kurva hanya pada satu titik, seperti yang ini. Nah, kemudian garis sekan adalah garis yang melewati kurva di dua titik, seperti yang ini. Nah, kemudian materi prasyarat lainnya itu gradien atau kemiringan garis di dua titik x1, y1 dan x2, y2 adalah m sama dengan delta y per delta x atau y2 min y1 per x2 min x1. Kemudian limit. Nah, setelah dipelajari di bab sebelumnya bahwa limit dari fungsi fx itu sama dengan L saat x-nya mendekati C. Kemudian langsung saja ke materi intinya, itu turunan. Nah, andaikan kita punya kurva Y sama dengan fx. Nah, terus ada titik P di kurva ini. Kemudian kita juga punya titik Q. Titik Q ini bisa kita pindahkan sepanjang kurva fx seperti ini. Nah, kemudian kita punya titik P dan titik Q. Tadi andaikan titik Q-nya kita letakkan di sini dan kita tarik garis. Tadi kalau garis yang melalui dua titik itu namanya garis sekan. Nah, setiap garis itu punya kemiringan. Jadi kemiringan garis sekan ini bisa kita lihat di sini. Kalau koordinat P-nya itu x, fx dan koordinat Q-nya x ditambah delta x, x ditambah delta x. Delta x di sini adalah jarak koordinat P dan koordinat Q. Jadi antara titik P dan titik Q ini koordinatnya adalah jaraknya delta x. Nah, kemudian jadi kemiringan garis sekan ini berdasarkan gradien garis yang telah kita bahas tadi itu sama dengan fx ditambah delta x itu sebagai y2 dikurang y1 fx per x2 per x1. Itu delta x plus x dikurang x. Nah, x-nya habis, jadi kemiringan garis sekannya ini adalah f x ditambah delta x per fx per delta x. Nah, kemudian kita punya garis singgung yang melalui titik P. Dan kita mau mencari gradien garis dari titik P ini. Nah, yang telah kita ketahui kalau rumus gradien tadi itu harus melalui dua titik, sedangkan garis singgung hanya melalui satu titik. Nah, untuk mencari gradien garis singgung ini, kita bisa menggunakan bantuan dari garis sekan. Bagaimana? Nah, seperti ini. Jadi tadi garis sekannya melalui titik P dan titik Q seperti ini, dan kita punya kemiringannya. Nah, telah dibahas juga di awal bahwa titik Q itu bisa kita pindahkan sepanjang kurva fx. Jadi, kita pindahkan titik Q dan kita tarik juga garis dari P ke Q, seperti animasi berikut. Nah, setelah dapat dilihat bahwa lama-kelamaan gradien garis sekan itu mendekati gradien dari garis singgung saat delta x-nya atau jarak koordinat P dan Q koordinat x-nya itu mendekati 0. Jadi berdasarkan konsep limit yang telah kita pelajari, bisa dibuat bahwa gradien garis singgung itu sama dengan gradien garis sekan saat delta x-nya mendekati 0. Kita peroleh tadi gradien garis singgung. Jadi gradien garis singgung ini di titik P disebut turunan fungsi di titik P yang ditulis sebagai f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx ditambah delta x dikurang fx per delta x. Nah, agar lebih memahami materi ini ada contoh soalnya. Jadi contoh soalnya y sama dengan fx sama dengan x kuadrat, tentukan f aksen x-nya.
Nah, berdasarkan definisi yang telah kita pelajari, bahwa f aksen x tadi adalah limit delta x mendekati 0 dari fx ditambah delta x dikurang fx per delta x. Nah, kalau fx itu sama dengan x kuadrat, maka fx ditambah delta x sama dengan x ditambah delta x dikuadratkan. Nah, dari x ditambah delta x kuadrat dikuadratkan tadi diperoleh x kuadrat ditambah 2x dikali delta x ditambah delta x kuadrat. Kemudian x kuadratnya habis karena itu ada yang satunya plus dan yang satunya negatif, atau yang satunya positif, yang satunya negatif. Kemudian delta x-nya ini difaktorkan karena sama-sama punya delta x. Lalu delta x-nya bisa kita bagikan dengan penyebutnya, jadi 1. Jadi kita peroleh limit delta x mendekati 0 dari 2x ditambah delta x berdasarkan konsep limit yang telah dipelajari juga, bahwa untuk limit delta x mendekati 0 dari 2x ditambah delta x-nya bisa kita substitusikan dengan 0, jadi kita peroleh 2x. Jadi turunan dari x kuadrat ini sama dengan 2x. Nah, itu saja materi kali ini. Kalian yang menontonnya diharapkan setelah nonton video ini mampu menjelaskan definisi turunan fungsi dengan benar.